Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi DWS, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Refleksi Dwi Mingguan, Modul 2,1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Izin perkenalkan pengajar praktik saya Bapak Musangit Zuhri Eskom dan Ibu Fasilitator saya Ibu Lina Kristanti SPD. Modul refleksi 4F oleh Dr. Roger Greenaway, peristiwa, fact, perasaan, feelings, pembelajaran, findings, dan penerapan future. 1. Fact, peristiwa. Pada modul 21 mempelajari materi mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, diawali dengan pembelajaran secara mandiri yaitu mulai dari diri. Pada bagian ini saya diberikan pertanyaan pemantik, bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda dan membuat refleksi individu dengan poin-poin diantaranya. 1. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampuh dengan segala keragaman murid-murid Anda. 2. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang akan Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Dan jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? 3. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan berikut? 4. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Ada 3 materi yang esensial pada modul 21 ini. Materi tersebut adalah 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi, 2. Miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi, 3. Mengetahui kebutuhan murid, kesiapan belajar, readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Selesai eksplorasi konsep, saya berkolaborasi dengan kelompok lain yang dilakukan secara tatap maya dipimpin oleh fasilitator kami, yaitu Ibu Lina Kristanti SPD dalam sesi ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok dan yang kedua adalah bagian presentasi hasil diskusi kelompok. Kami banyak berdiskusi dalam sesi ini, khususnya dalam sesi menanggapi presentasi dari setiap kelompok. Setelah berkolaborasi, kami fokus mengerjakan tugas mandiri lagi di bagian demonstrasi kontekstual. Di bagian ini saya membuat sebisa mungkin modul ajar yang mengandung pembelajaran berdiferensiasi dan saya implementasikan di kelas saya pada pelajaran bahasa Inggris. Kegiatan selanjutnya dalam modul ini adalah elaborasi pemahaman bersama instruktur. Di bagian ini saya ditugasi untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 21. Pada sesi ini saya banyak mendapatkan pendalaman pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya dan seharusnya dilakukan oleh guru di kelas. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan, saya lanjutkan dengan membuat tugas koneksi antar materi. Bagian ini adalah pengaitan antar materi yang sudah saya pelajari mulai dari modul 11, 12, 13, 14, dan modul 21. Tugas di bagian ini dapat menjelaskan pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang dikaitkan dengan materi baru yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dan terakhir pembuatan aksi nyata. Dalam aksi nyata ini saya melaksanakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan perencanaan pada modul ajar dan pengalaman ini saya tulis dan posting pada LMS dan Google Site. 2. Feelings, perasaan. Perasaan saya senang, antusias, semangat belajar, dan tumbuh kesadaran.
Saya bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani profesi sebagai guru. Modul 21 memang memberikan saya banyak ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun sebelumnya saya sudah melaksanakan sebagian dari apa yang dijelaskan pada materi modul 21 ini, di modul ini saya mendapatkan hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. Forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi membuat saya semakin paham mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap dengan mempelajari ini saya konsisten menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Pembelajaran findings. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memiliki pertimbangan yang masuk akal seperti tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan murid, yakni kesiapan belajar, minat dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling benar belajar. Strategi diferensiasi ada 3, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten saya mengacu pada pemetaan kebutuhan murid. Guru menyajikan beragam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana jalannya sebuah pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Dan diferensi produk mengacu pada produk yang dihasilkan sebagai unjuk kerja sesuai dengan kemampuan murid. 4. Penerapan future. Setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan asesmen formatif awal dalam bentuk pertanyaan sederhana, membaca data yang sudah ada atau wawancara dalam memetakan kebutuhan murid saya di kelas. Saya juga akan merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan sering berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya pengajar SD, saya akan lebih sering menggandeng guru produktif untuk mencocokkan materi yang diperlakukan sehingga kerjasama antar guru dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, saya ingin mengimbaskan praktik baik saya agar keberpihakan pada murid terlaksana di sekolah saya. Kesimpulannya, saya ingin menjadi guru yang lebih reflektif terhadap praktik pembelajaran saya. Saya ingin selalu belajar dan berkembang untuk menjadi guru yang lebih baik. Saya percaya bahwa perubahan-perubahan tersebut akan membuat saya menjadi guru yang lebih baik dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna bagi murid. Saya akan lebih fokus untuk memahami perbedaan individu murid. Saya akan melakukan berbagai cara untuk memahami kemampuan, minat, dan gaya belajar murid saya. Terima kasih, inilah dari jurnal refleksi dwi mingguan saya modul 21. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saksikan video tugas saya selanjutnya ya. See you next time. Bye-bye.